Halo semuanya, selamat datang di channel PKWN 666. Bersama saya, Denong. Kali ini kita dalam sesi Medeni. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber, yaitu Mas Idoy. Halo Mas Idoy. Halo Mas. Apa kabar Mas Idoy? Alhamdulillah masih diberikan sehat. Ya, Alhamdulillah kalau Mas Idoy sehat, saya juga sehat. Kali ini narasumber kita yaitu Mas Idoy akan menceritakan ceritanya tentang pendakian saat naik Gunung Ciremai ya Mas Idoy. Nah sebelum itu, tapi buat teman-teman yang ingin servis HP maupun jual beli HP minusan, bisa banget ke Puriindah Seluler. Linknya ada di bawah ya. Nah silakan Mas Idoy, bisa diceritakan tuh gimana pengalamannya. Siap Mas. Tanggal 15 itu teman saya yang namanya Iqbal hubungin saya tuh, ngajakin ke Ciremai 17-an. Nah, saya tanya dong, mau nanjak ke sama siapa aja. Terus tiba-tiba dia bilang, kita cuma bertiga, kurang satu. Makanya ngajakin saya tuh. Nah, pas tanggal 16-nya, dia ngabarin lagi. Dia nggak jadi ke Ciremai, karena satu orang yang pendaki seniornya, Mas AA, itu lagi ke Jakarta ngambil motor. Makanya kita cancel tuh, Mas Iqbal itu nge-cancel, ngabarin lagi. Nah pas sorenya ngabarin lagi, nanti kalau misal Mas AA sekiranya nyampe, nanti kita kabarin lagi, tanggal 16 kita berangkat. Nah akhirnya sore ngabarin lagi, Mas AA udah nyampe Cirebon tuh, udah deket. Akhirnya saya itu ke rumah Iqbal tuh, making barang-barang, nyiapin semuanya. Nah si temennya Mas Iqbal lagi, yang satu lagi si Perdi tuh ke situnya kumpulnya nyusul, karena ada apa barang-barang yang belum ke ambilin lah, masih di teman-teman. Nah makanya dia nyusul tuh. Saya sama Iqbal packing berdua sampai maghrib itu kita ngabarin Mas AA lagi, udah nyampe belum. Mas AA kan sekarang berarti masih pengurus ponpes tuh, ponpes khas Kempek. Nah pas maghrib itu tanggal 16 udah ngabarin bahwa udah nyampe ponpes khas Kempek. Akhirnya saya ngabarin Berji tuh, suruh cepet-cepet ngumpul. Nah, karena udah positif gitu. Iya, Mas Berji ke kumpul itu Isya kalau nggak salah jam 7 lebih berapa lah. Akhirnya saya nyusul ke pom bensin. Kita beli bensin semua, 2 motor. Berangkat dari sini itu jam setengah 8. Perjalanan menuju khas Kempek untuk jemput Mas AA. Nah nyampe ponpes khas Kempek itu jam 10-an. Kita ketemu ngobrol-ngobrol di warung depan ponpes tersebut, ada warung lah. Kita ngopi-ngopi di situ, ngobrol, rencanain mau berangkatnya malam ini atau besoknya. Nah Mas Iqbal itu bilang tuh paling besok, kasihan kan Mas AA-nya baru pulang juga. Nah akhirnya mutusin tuh, ya udah kalau besok berarti nanti tidur dulu di ponpes. Akhirnya kita jadi santri tuh semalaman di ponpes. Oh semalam jadi santri? Iya, santri dadakan. Kita bermalam di situ. Nah jam 6 tanggal 17 Agustus itu kita berangkat, karena kan pagi-pagi itu biasanya ada kiai keliling tuh. Nah akhirnya kita jam 6 itu langsung keluar pondok jam 6. Kita siap-siap lagi di packing, terus berangkat dari ponpes itu jam 6.30. Kita berangkat, nyari makan, nyari sarapan karena belum sarapan. Di jalan nyari sarapan, akhirnya ketemu tuh ada jualan nasi kuning di pinggir jalan. Kita makan tuh sarapan. Nah terus kita lanjutin sampai base camp jam
9:30 kita nyampe base camp. kita check in terus disuruh packing ulang tuh sama pihak base camp. Saya kan pertama kali mendaki ya, belum perdana ya waktu itu. Iya, jadi saya sama Mas Iqbal itu perdana Mas. Jadi kita itu nurut saja sama Mas AA karena Mas AA kan udah senior lah. Nyampe base camp itu katanya suruh packing ulang. Saya itu nggak ngerti tuh pas di situ packing ulang gimana. Saya diem loh, ngeliatin Mas AA packing. Mas ini maksudnya gimana packing ulangnya? Yaitu dikeluarin dulu barang-barangnya. Nanti soalnya pihak base camp itu nyatetin tuh bahwa barang-barang kita itu yang dibawa itu apa aja. Nanti dicatat sama pihak base camp. Akhirnya saya keluarin tuh semuanya, catetin bawa ini bawa itu. Sekitar jam 10-an kita cek kesehatan. Kata pihak base camp suruh cek kesehatan. Kita cek kesehatan, semuanya udah. Kita nanjak jam 10:30 dari base camp. Kita ada percabangan tuh, percabangan menuju Ipukan sama jalur pendakian. Iya. Nah kita itu lewatnya Ipukan, jalur area camp. Karena kan buat keliling lihat-lihat area camp juga kan. Akhirnya kita lewat kanan, lewat jalur Ipukan. Itu tuh kita tuh masih gather nih. Tanya dong ke Mas AA, ini lewat sini bener enggak? Karena kan waktu itu saya belum tahu itu tuh Ipukan tuh buat area camp. Iya. Saya tanya-tanya terus ke Mas AA, ini bener enggak? Kok nggak nyampe-nyampe? Akhirnya iya bener ini jalurnya. Akhirnya selama 30 menit kita jalan dari bawah sampai percabangan itu. Kita ada pihak base camp lagi tuh di percabangan itu yang pertemuan dari Ipukan ke jalur pendakian. Di situ kita dicek lagi bahwa benar-benar udah registrasi ulang tuh. Nah kita dicek in udah bener, akhirnya kita diperbolehkan lanjut tuh. Nah dari situ itu saya belum merasakan apa-apa tuh, cuman ya ngeliat banyak lutung tuh bergantulan di atas, tapi ya masih lutung biasa tuh. Kita nyampe di pos 1 itu sekitar jam 12:30. Kita nyampe di pos 1 itu, kita makan, istirahat, terus sholat. Nah habis sholat itu saya istirahat tuh, duduk lagi. Ada pendaki lain bawa semangka, dibagi-bagi tuh, saya ngambil. Karena memang boleh silakan. Gitu. Iya karena kan bawanya satu gelundung tuh, mungkin berat ya. Jadinya dibagiin tuh buat pendaki-pendaki lain. Saya ngambil satu, pas saya makan rasanya enak ya. Tak nikmatin, pas udah habis saya itu ngebuang semangka itu sembarangan Mas. Sedangkan di situ tuh aturannya nggak boleh buang sembarangan ya, karena kan ya mungkin udah aturan di situlah. Saya mau sama sembarangan. Saya itu nggak sadar tuh ngebuang semangka itu nggak sadar tuh. Pas saya mau minum, saya sadar tuh. Jangan buang sampah sembarangan, kata teman saya tuh. Terus saya selesai minum, saya cari lagi tuh semangkanya. Maksudnya kulit tadi yang dibuang saya, tadi. Yang makan tuh. Akhirnya tak cari lagi, barangkali ada kan. Ternyata nggak ada tuh, nggak ketemu. Mungkin karena banyak rumput liar ya, jadinya susah tuh. Akhirnya ya udahlah, saya lanjut lagi ke pos 2. Sampai pos 2 itu cuma ada. Sebentar Mas, berarti kalau teman-teman yang lain itu apa ya, kulit semangkanya harus dibawa dia berarti sampai yang doang tadi yang dibuang. Iya saya kan nggak sadar tuh. Iya. Ya berarti itu tetap harus dibawa meskipun walaupun punya orang gitu ya. Iya. Itu organik kan ya, maksudnya bukan yang plastik atau sama apa. Tapi tetap harus dibawa. Gitu. Silakan lanjut lagi Mas. Kita lanjut dari pos 1 itu jam 1:30-an lah. Kita lanjut sampai pos 2 nggak ada apa-apa, nggak ada gejala apapun. Sampai pos 3 juga nggak ada. Sampai pos 4 itu mulai ngerasa aneh tuh. Tiba-tiba
kayak punggung nambah berat. Makanya saya mutusin paling belakang tuh. Pada saat itu. Iya, pas nyampe pos 4 saya istirahat tuh, tiduran. Saya bilang kan kita break dulu di sini, mungkin berapa menitan lah. Pundak saya mulai berat nih. Akhirnya yang lain pada foto-foto, saya tiduran di situ pos 4. Itu teman-teman ngerasa nggak sampean kiranya kayak ini Mas Idoy kayaknya ada yang beda kok? Nggak tahu, mungkin karena pada nggak sadar juga. Mungkin karena saya pertama mendaki ya, mungkin kecapean juga kan. Jadi wajar lah teman-teman ngira saya nggak ada apa-apa kan. Ngiranya saya kecapean doang. Nah, silakan lanjut lagi Mas. Nah, setelah saya tiduran, saya udah merasa lumayan enak lah badan ini. Saya gendong tas lagi, saya lanjutin ke pos 5. Nyampe pos 5 itu jam 5 kurang berapa menit lah. Saya istirahat, situ rame. Saya nanya dong, ini kita mau camp di mana? Mau diriin tenda di mana? Di pos 5 atau lanjut di pos 6? Karena kan area kami itu di pos 5 sama pos 6. Nah, terus Mas A itu bilang tuh, kita lanjut mungkin karena ini kan masih jam 5 juga. Paling nyampe di pos 6 maghrib. Nah, akhirnya kita mutusin buat nyemil di pos 5 itu. Kita nyemil. Makan apa itu waktu itu? Nyemil Roti sama susu. Saya masih ingat. Nah, saya di situ susunya tak kumpulin lagi tuh, nggak buang sembarangan lagi. Susu cap nona apa susu apa itu? Cap apa mu? Nah, saya pas nyemil selesai, saya ngelihat rusa tuh, ada rusa di tebing sebelah itu. Nah, pas saya tanya tuh sama Mas AA, Mas, itu di sana itu ada rusa gimana? Terus Mas AA itu jawab, ya emang di situ ada rusa, ada habitatnya. Nah, saya ngelihat lagi tuh. Nah, saya pas ngelihat lagi itu ada kakek-kakek di sebelah rusanya. Iya, kakek-kakek hitam, semuanya hitam. Nah, tapi saya jelas kakek-kakek yang manusia lihat, maksudnya. Saya ngelihat tuh. Nah, pas saya tanya itu kan ada habitatnya, ada masalahnya. Nah, pikiran saya itu, oh mungkin kakek-kakek itu pengembala rusa tersebut. Saya berpikirnya gitu. Iya. Nggak cuma domba doang lah ya yang digembalain nih. Rusa karena juga kan saya digembalain. Pemikirannya nggak mau ke sederhana lah pokoknya mikirnya. Nggak mau yang ya. Kalau ada macan juga itu paling kucing. Bukan maksudnya apa penggembala macan lah gitulah paling. Nah, pas saya pikir-pikir, oh mungkin itu pengembala rusa di sini kan. Akhirnya saya lanjut nyemil lah gitu sama teman-teman. Nah, jam 5.20-an kita lanjut dari pos 5 ke pos 6. Kita nyampe di pos 6 itu jam 5.40-an. Kita bagi tugas tuh, Mas AA sama Perdi itu ngebangun tenda, saya sama Mas Iqbal itu nyari kayu bakar. Nah, pas nyari kayu bakar, Mas Iqbal itu ke arah kiri, saya ke arah kanan. Mencar jadinya. Iya, tapi nggak terlalu jauh lah mencarnya, karena kan di bawah kan jurang. Iya, masih kelihatan lah posisinya gitu. Iya, waktunya juga udah terlalu malam kan, udah maghrib, jadinya nggak terlalu jauh. Saya ke kanan nyari kayu bakar. Nggak lama kemudian saya pas nunduk ke bawah, tiba-tiba pas ngeliat ke depan itu ada kakek itu, Mas. Oh, yang tadi sampean kira penggembala rusa. Iya. Saya pas lihat panik dong, lari ke tenda, langsung taruh kayu bakarnya, langsung masuk ke tenda. Nah, paniknya kenapa itu? Ya itu karena tadi katanya kakek-kakek. Iya, karena kan tiba-tiba ngagetin lah ibaratnya. Kaget gitu. Tapi pas sampean kaget itu tetap wujudnya itu hitam semua atau tetap ngebelakangin saya. Oh, ngebelakangin sampean. Iya, makanya saya kaget kan langsung kabur, lari ke tenda. Saya taruh kayu bakar di depan, saya masuk tuh. Saya ditanya sama Mas AA kan, habis bangun tenda itu, kenapa lari-lari?
Kata saya enggak ada apa-apa kan, saya nggak mau cerita kan, takut ada apa-apa kan, nggak enak sama Mas A kan, karena Mas A kan udah senior, udah pernah ke Cermai berapa kali lah, makanya saya nggak mau cerita apa-apa lah. Nah pas malamnya kita makan-makan tuh di tenda, ngumpul berempat ngopi. Nah pas udah makan-makan mereka pada ngerokok, saya di dalam tenda sendirian. Oh sampean ngerokok nggak? Enggak. Oh nggak ngerokok ya, jadi di dalam Jadi tenda. dalam tenda sendirian sambil ngobrol tapi masih. Nah pukul 9 atau 10 itu saya tidur tuh, karena kan capek semua ya. Saya tidur, jam 12 itu kebangun Mas. Jam 12 itu kebangun, bener-bener di sekitar itu nggak ada cahaya, nggak ada lampu, nggak ada apa Mas. Jadi bener-bener gelap lah. Saya megang HP, nyalain senter, tiba-tiba ada suara langkah kaki tuh dari luar, kayak nginjek daun lah, orang nginjek daun lah tuh, apa lari-lari tuh. Pas saya panggil, mas, halo, yang di luar. Saya kira kan takutnya kan pendaki mau naik ke puncak tuh summit, nggak jawab tuh. Pas saya sorot pakai senter HP ke tenda itu, ada sosok bayangan hitam tuh, apa ya, lari tuh ke cahaya. Jadi Ke cahaya apa itu? saya Cahaya kan HP sampean? nyender pakai HP ke tenda tuh, karena kan saya takut keluar, karena bener-bener di situ anginnya gede, nggak ada cahaya di luar, gelap. Makanya saya cuma senderin doang tuh dari dalam tenda. Iya. Ada sosok cahaya hitam yang Nyamperin. lewat tuh kayak Oh lewat di depan di itu. cahaya itu. Di cahaya itu. Jadi kelihatan, jadi siluetnya. Iya kelihatan. kayak orang lari lah. Akhirnya saya matiin tuh senternya. Saya tidur lagi tuh, panik. Karena kan yang lain kan pada tidur tuh. Saya sendiri kebangun. Akhirnya saya tidur lagi. Saya nggak bisa tidur sampai jam 1 tuh, kepikiran itu terus. Apa itu gitu ya Iya. dalam pikiran. Nah akhirnya saya tidur tuh jam 4 apa jam 5 itu bangun. Saya bangunin temen saya tuh, Mas Iqbal yang setenda. Dia bangun, saya masak tuh. Saya masak sama Mas Iqbal. Jam 5 itu saya ngebangunin Mas AA sama Perdi tuh di tenda sebelah. Nah kita summit itu jam 6 setelah sarapan. Kita jam 6 summit. Di perjalanan itu sekitar 2 jam nyampe Simpang Apuy. Kita tuh berdoa tuh, karena di situ ada makam kan, kata Mas AA yang pengurus Ponpes akhirnya ngewakilin berdoa bersama tuh di situ berempat. Katanya di sini ada makam seorang pendaki yang meninggal tuh di situ, katanya, kata Mas AA. Akhirnya kita doain tuh berempat. Nah lanjut lagi, kita nyampe puncak itu jam 10 kita nyampe puncak. Sedangkan kata Mas AA itu aturan sampai puncak itu maksimal itu jam 10 Mas, karena jam 10 ke atas itu biasanya kabut. Makanya kabut. kita jam 10 itu di puncak nggak ngapa-ngapain, cuma foto-foto sebentar 5 menitan atau 10 menit sama istirahat, lalu kita turun lagi tuh. Nah pas turun itu kita kabut, tiba-tiba ada kabut tebel, banyak tuh kabut hitam lah. Iya, dari bawah ke atas, menyelimuti puncak itu ya. Iya, terus yang dari bawah itu kabut itu mulai naik tuh ke puncak. Kita papagan tuh sama kabut. Akhirnya saya itu yang tadinya turun duluan, saya itu berhenti karena kan nggak terbiasa dengan jalan kabut tuh. Akhirnya saya berhenti di belakang nungguin Mas Iqbal sama Berdi sama Mas AA tuh di belakang sambil saya istirahat tuh. Nah pas saya berhenti nungguin Mas yang lain lah, saya itu ngeliat lagi tuh
Apa itu Mas yang sampean lihat? Bayangan hitam naik ke atas sama kabut. Berbarengan dengan kabut. Tapi yang bayangan hitam itu kayak lebih cepet lah. Oh, lebih cepetan dia daripada kecepatan kabut. Iya. Akhirnya saya lanjutin lagi tuh karena yang lihat begitu langsung lanjutin lagi. Nah, nyampe pos area camp lagi itu jam 12 kayaknya. Kita istirahat, kita sholat di situ. Terus habis sholat itu kita packing barang-barang lagi tuh, beresin tenda. Kita turun jam 1. Kita turun jam 1. Saya paling belakang tuh. Karena saya bener-bener gimana gitu, perasaan pas di situ kayak kepikiran terus masalah-masalah yang semalam, masalah-masalah yang di pos 5. Akhirnya saya di belakang tuh. Nah, di belakang itu kayak saya itu kakinya berat. Pas turun itu akhirnya. Iya, saya itu kakinya berat. Makanya saya paling belakang tuh. Sok duluan kata saya tuh. Saya paling belakang aja karena saya mungkin ngerasa kakinya itu nggak kuat jalan cepet tuh. Karena kan yang lain kan cepet-cepet tuh. Cepet-cepet ya. Saya paling belakang. Saya ditinggal itu sekitar berapa meter lah. Saya jalan biasa, yang lain itu pada lari-larian kecil lah. Karena kan jalan turun ya. Iya. Saya itu udah merasa sakit itu di pergelangan ini apa sih? Di siku kaki lah. Siku kaki lah. Lutut. Saya itu habis kalau lari itu saya kerasa banget tuh kayak apa gitu sakit. Nah, pas nyampe pos 1 saya itu tiduran tuh berapa menit karena kan kakinya sakit. Saya cerita dong masalah kaki sakit. Masa ya, ini saya kakinya sakit tuh. Mungkin nanti santaian aja, nggak usah lari-lari tadi kayak tadi. Mas A kan bilang ya udah nanti kamu paling belakang atau paling depan tuh biar yang lainnya bisa ngikutin tuh, biar nggak terlalu cepat lah. Iya. Nah pas turun, Mas mau turun itu jam 5 atau jam berapa lah, jam 5-an sebelum maghrib. Itu udah gerimis Mas di situ tuh pas 1. Nah saya itu akhirnya buru-buru turun. Nah, yang lain itu duluan, saya itu ketinggalan lagi tuh, karena kan kaki saya masih sakit. Yang lain duluan, saya paling belakang. Saya itu lari tuh, maksain lari. Nah, pas udah nggak kuat lari, nggak kuat tuh kakinya, udah kerasa banget lah sakitnya. Akhirnya saya istirahat, minum tuh. Nggak lama itu ada pendaki 1 orang. Pakainya tas biasa. Dia satu orang doang pendaki. Pakai solo kaos, berarti dia solo. Yang mungkin pakainya kaos biasa, pakainya kantong lepis tuh. Saya masih ingat. Dia lewat tuh depan saya pas saya istirahat. Saya tinggal temen-temen. Saya minum. Selesai minum, saya ngeliat lagi tuh di balik pohon itu ada bayangan hitam lagi. Bayangan hitam lagi? Iya. Yang kakek-kakek lagi apa bukan? Mungkin karena kan saya ngeliatnya hitam di balik pohon. Akhirnya saya selesai minum langsung lari lagi tuh, maksain lagi tuh. Nah, akhirnya nyampe di percabangan itu, percabangan yang arah pendakian sama arah area camp. Saya dari jauh itu udah ngeliat ada itu tuh pendaki itu yang duluin saya tuh. Tiba-tiba medion saya dari jauh tuh. Masih pendaki itu yang sendirian tadi. Nah pas udah deket sekitar 2 meteran, saya itu udah nggak lari tuh, jalan. Nah pas udah jalan, si pendaki itu tuh yang video suruh dada-dada tuh ke kamera. Oh sampein suruh dada-dada gitu. Iya. Mas tapi dada-dada mas gitu. Ngomong. Iya maksudnya mas dada-dada mas gitu ya. Terus sampein dada-dada nurut. Terus saya dada-dada tuh. Nah pas saya udah ngelewatin, tiba-tiba itu tuh udah nggak ada di situ. Si pendaki yang sendirian tadi, yang videoin sampean. Entah ke arah area camp, entah
kemana saya nggak tahu. Nah akhirnya saya lari lagi tuh, pas udah tenang-tenangnya ada orang ya, malah nemenin. panik lagi. Akhirnya lari lagi tuh ngejar teman-teman. Nah pas udah teman-teman itu udah nunggu di Tugu Lutung lah. Di situ kan ada Tugu Lutung kalau lewatnya jalur pendakian. Di situ pada nungguin tuh bertiga. Saya lari tuh ke bawah. Nah pas saya nyampe ngumpul, saya langsung minum tuh. Langsung ditanyain dong, kenapa kok lama banget nyampenya? Terus kata saya, enggak, tadi cuma banyak istirahat doang kan, kata saya. Kakinya kan masih kerasa sakit. Nah akhirnya saya minum, terus nggak lama saya minum itu langsung turun tuh teman-teman saya. Akhirnya saya ngikut tuh sambil minum di jalan karena kan bener-bener panik, sakit, takut juga kan, dibayang hitam terus. Akhirnya kita nyampe di base camp, check out, kita dikasih makan tuh sama pihak base camp. Akhirnya saya makan. Nah Mas A sama Mas Ferdi itu pulangnya duluan habis makan itu. Saya sama Mas Iqbal itu kari tuh ketinggalan karena kan ngisi bensin di base camp, karena bener-bener bensin itu udah nggak ada tuh. Takut nyari pom besar itu nggak bisa lah. Akhirnya ngisi bensin di situ. Nah di situ itu saya bener-bener pertama kali naik motor ke Kuningan, Mas. Jadi bener-bener nggak tahu jalan lah. Nah kondisi panik, nggak tahu jalan. Saya ditanya sama Mas Iqbal, ini jalannya kemana? Sama-sama nggak tahu juga Mas Iqbal juga. Iya, arah bulannya kemana nih? Kanan apa kiri? Saya spontan itu bilang kanan. Padahal kanan itu arah Kuningan kota. Saya ke kanan. Terus Mas Iqbal itu nggak lama nanya, kok ini ada jalan lingkar? Perasaan tadi berangkat nggak ada jalan lingkar. Akhirnya kita lewatin jalan lingkar, berhenti tuh. Nah nggak lama berhenti itu kita berhenti, ada orang berhenti naik motor juga. Iya, itu tuh kayak preman lah, gede kan, awak badannya, berhenti depan kita. Nah saya itu turun, pas itu melihat map. Habis saya itu error karena kan habis dibawa ke puncak gunung kan biasanya turun-turun langsung error. Nah akhirnya saya nungguin sinyal lu. Nggak lama itu Mas Iqbal itu narik tangan saya, Mas. Narik tangan saya, suruh naik, cepet naik. Terus saya naik. Nah Mas Iqbal itu tiba-tiba ngebut, ngindarin itu tuh. Terus cerita kan, kenapa kok ngebut buru-buru banget? Katanya tadi suruh lihat map. Tadi itu orang yang parkir di depan kita itu sebenarnya udah ngikutin kita dari pertigaan tadi dah yang belok kiri belok kanan. Iya, yang kita tadi sampean salah belok. Iya, belok. Nah, terus kata Mas Iqbal pergerakannya juga jadi mencurigakan, kayak udah tengok kanan tengok kiri mau ngapain gitu. Makanya saya narik kamu suruh naik. Nah saya pas ngebut itu kita belok. Nah kita belok, ada orang dagang tuh di situ. Mas Iqbal itu nanya, Mas untuk arah Cirebon itu kemana? Itu balik ke sana, putar balik. Akhirnya kita putar balik, ngebut lagi tuh Mas Iqbal sampai ada lampu merah diterjang tuh. Nah akhirnya kita selamat tuh, nggak diikutin lagi karena kan bener-bener ngebut Mas Iqbal itu nyetirnya. Di tengah jalan habis Isya itu hujan tuh. Akhirnya kita ngeres di pom bensin Cirebon lah. Kita di situ kayak bener-bener panik, kebayang semua lah. Udah tadi di gunung banyak penampakan, terus pas pulang mau malah diikutin gitu ya. sama orang kan. Akhirnya kita hujan itu selesai jam 8 jam 9 kita lanjutin lagi tuh habis selesai hujan. Sampai rumah kita jam 10 setengah 10-an lah.
saya anterin Mas Iqbal ke rumahnya, saya pulang, saya langsung tidur tuh, capean bener-bener, nggak mau ada pikiran apa-apa lah. Iya. Saya tinggalin HP, saya tidur. Ya, besok paginya bener-bener badan itu kayak lemes semua, capek semua. Otot ada yang ketarik di kaki. Iya, kerasanya nggak enak lah badan itu semua. Bener-bener kayak pengalaman pertama udah nggak bener lah. Ibarat mungkin karena saya salah pada waktu makan semangka ya mungkin. Karena itu, tapi teman sampean yang lain yang tadi nggak buang sampah sembarangan, nggak ada gangguan kayak gitu? Nggak ada. Pada saat sampean bersama itu 4 orang tadi ya? Oh, makanya saya pas besoknya itu saya tanyain Mas Iqbal dong, gimana Mas pendakian pertamanya, aman-aman aja, nggak ada apa-apa, ada horor nggak kayak gitu? Nanya kayak saya gitu nggak nanya, nggak nanya horor apa nanya kan, spesifik seperti itu nggak? karena kan saya juga nggak cerita tuh sama Mas Iqbal, saya bener-bener dipendem tuh ceritanya, kayak buat pengalaman saya sendirilah bahwa ya jangan rusak alam, jangan buang sampah sembarangan di gunung itu, bener-bener. Ya itu pengalaman pertama saya lah Mas di gunung. Nah itu sampean ada lagi nggak pengalaman naik gunung? Itu yang pertama barangkali naik gunung, yang lainnya terus sampean mengalami hal yang mistis juga atau yang horor lagi, ada nggak tuh? Silakan, barangkali ada. Paling yang ketika naik gunung apa lagi Mas? Itu paling yang kemarin yang sama Mas Komet tuh. Yang gunung apa? Cikuray? Yang gunung perahu. Gunung perahu. Nah, yang Cikuray saya nggak ikut. Oh, sampai naik perahu. Nah itu bisa diceritakan dari sisi sampean itu ketika di perahu, apa yang sampean lihat, apa yang sampean alami? Ya waktu di perahu itu saya kan benar-benar ngikutin Mas Komet tuh. Iya. Kayak saya itu komando itu ada Mas Komet tuh. Ya ketuanya pada saat itu mendaki. Saya itu kayak ya ngikutin ucapan dia lah, saya suruh jagain ini ya saya nurut. Jagain lilin, nurut gitu. Enggak lah. Enggak, beda ya. Bukan. Terus ya mungkin saya itu mencegahkan waktu di area camp pos perahu tuh. Di perjalanan benar-benar saya itu ya enjoy sendirilah, nyenengin diri sendiri kan, karena kan saya lumayan berat juga lah bawaannya kan sama Mas Komet. Saya enjoyin setiap perjalanan. Nah pas sampai area camp itu tuh yang menyegarkan, saya benar-benar jagain temen saya yang di jurang itu tuh. Gimana itu? Yang saya pas lagi mantau temen si Bella itu yang di jurang, saya kan duduk tuh nungguin di belakangnya. Saya itu ngeliat yang pohon besar itu tuh. Nah benar-benar di situ kayak banyak bayangan-bayangan itu tuh, bayangan-bayangan hitam lah di pohon itu tuh. Nggak cuma satu. Iya, banyak. Saya juga kayak ya kayak ngelihatnya itu kayak rombongan gitu, banyak lah, tapi hitam semua kayak gitu. Iya, makanya saya di situ manggil Mas Adib tuh, suruh jagain bareng tuh. Akhirnya kita jagain bareng di situ. Mas Adib itu bawa kursi tuh waktu nyamperin saya itu. Nah kursi buat duduk maksudnya? Iya, kursi lipat lah, ada. Akhirnya dia kata saya, udah itu kasih aja kursinya buat Bella, barangkali dia mau duduk kan. Akhirnya dia ngasih ke Bella tuh kursinya, kursi lipatnya. Saya duduk tuh ngobrol-ngobrol. Ini gimana kalau misalnya Bella itu lari ke depan tuh. Saya udah bener-bener mungkin kayak pikirannya semoga ini nggak ada apa-apa sama orang ini, karena kan tanggung jawabnya ada di saya sama Mas Komet. Saya ngobrol-ngobrol, akhirnya dia mau tuh diajak sama Mas Adib, si Bella tuh. Nah pas yang terjadi pada saat yang sampean lihat, si Bella tersebut lagi dalam kondisi apa? Diem tuh. Oh diem aja, tapi di samping jurang gitu.
pas itu kan saya kan nyoba rayu dia untuk masuk tuh, nggak mau, kan gantian nggak ada yang mau. Akhirnya jawab sih jawab, tapi jawabannya kayak selalu nggak mau. Nggak gitu. mau tuh, disuruh saya nunggu di tenda tuh. Udah tunggu aja di tenda. Aku mau di sini gitu ya. Akhirnya kita tungguin di belakangnya. Kan karena kan di situ kan perahu kan bener-bener cuacanya angin gede lah, bener-bener dingin. Akhirnya kita gantian yang udah jaga di tenda selimutan ya. Nah, waktu saya di tenda itu saya sendirian, saya bener-bener di tenda itu kayak ada sosok hitam lagi tuh, ada sosok hitam berdiri di depan tenda tuh. Iya, di samping itu tuh tenda. Iya. Nah, saya ngelihat hitam gede, saya keluar tuh langsung nyamperin Mas Pak I kayaknya di depan tenda, karena Mas Pak I kan lagi ngerokok depan tenda. Akhirnya saya ke situ tuh, lari ke Mas Pak I. Saya langsung minum tuh. Mas Pak I itu ada gelas tuh di samping Mas Pak I. Langsung saya minum karena kan saya panik tuh. Akhirnya saya ngomong tuh, Mas Pak I, itu dong temenin saya di tenda sebelah. Saya bener-bener kayak perasaannya nggak enak. Nggak, panik lah. Langsung minta Mas Pak I jagain sama saya tuh di tenda sebelah. Karena kan di situ kan di tenda itu ada Mas Komet jagain satu orang yang cewek. Akhirnya saya di tenda sebelah tuh. Nah, nggak lama si Bella itu mau tuh diajak sama Adib. Mau buat ke balik di situ lagi, iya. Mau buat balik tenda. Lagi. Ya udahlah, saya bersyukur akhirnya Mas Pak I ngobrol tuh di dalam tenda. Saya disuruh keluar kan. Mas Pak I ngobrol, terus tidur tuh berdua. Saya akhirnya berempat tidur tenda sebelah. Nah, nggak lama Mas Adib itu sama Mas Komet itu keluar pintu tenda. Saya gantian jaga si cewek tadi yang dijagain Mas Komet. Nah, akhirnya malam-malam itu yang cewek itu terbangun kan kedinginan. Saya bilang, "Nih selimut buat kamu." Si Bella itu yang kedinginan. Iya. Akhirnya tidur lagi tuh. Saya jam 4 kebangun. Saya jagain 2 tenda sambil nungguin sunrise. Ya alhamdulillah nggak ada yang hilang, nggak ada apa. Semuanya aman-aman aja tuh. Karena Mas Komet waktu itu nyiram air ke tenda. Dan ya alhamdulillah lah. Semuanya aman, nggak ada apa-apa. Pulang dengan selamat. Walaupun ya di perjalanan pulang ada sesuatu yang tidak bener lah, kayak nyasar di jalur tuh waktu saya sama Mas Komet. Gimana itu yang sampean alami secara pribadinya pas nyasar, kayak gimana perasaan dan kejadiannya? Waktu itu kan pas nyampe pos 2 ke pos 1 itu kan saya udah bener-bener seneng tuh, udah bener-bener mau nyampe, karena kan si udah deket lah gitu. Bener-bener kayak kita kan turun itu sekitar estimasi itu 2 jam. Nah, kita tuh pos 2 ke pos 1 itu kemungkinan 15 sampai 20 menitan lah. Udah seneng tuh. Nah, nggak lama itu pas udah gabung semua, saya sama Mas Komet di depan. Tiba-tiba kayak kita itu, Mas Komet itu nanya, "Ini beneran nggak jalurnya?" Perasaan tadi waktu naik itu nggak kayak gini suasananya. Nah, akhirnya Mas Komet itu lari ke depan tuh sama saya nyari jalan. Nah, nggak lama itu kita kepikiran, saya itu pernah ngalamin kesini juga nggak ada jalur begini kan. Oh, ada jalur yang berbeda. Iya gitu. Terus kita mikir tuh sama Mas Komet, gimana ya. Akhirnya nggak lama Mas Komet ngapain gitu. Komat kamit atau gimana? Nggak tahu lah gimana lah, karena kan Mas Komet kan apa nyengking biar nggak hujan gitu, bukan ya? Mungkin ambil
mantranya mungkin ya. Mantranya. Yang Akhirnya terjadi terus apa itu? akhirnya ada jalur tuh. Terbuka lagi jalur. Iya, ada jalur. Akhirnya saya bilang dong ke Mas Gomet, ini ada jalur nih ke arah sini. Akhirnya kita telusuri. Nah, pas telusuri ada pendaki tuh, pendaki Sidoarjo. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol nih, ini bener nggak jalurnya? Oh iya bener Mas, ini jalurnya. Akhirnya saya balik lagi manggil temen-temen tuh yang di belakang. Kita bareng-bareng turun dan ya tiba-tiba cuacanya beda tuh pas di jalur itu sama ketemu pendaki Sidoarjo. Jalur itu maksudnya cuacanya Dari gimana jadinya? Kan waktu itu kan waktu saya Mas Gomet ya, waktu tersesat kan Mas Gomet kan baca apalah itu waktunya kan masih cerah masih siang hari lah baratnya. Nah pas ketemu pendaki itu cuaca itu tiba-tiba entah kenapa gelap kayak langsung sore aja gitu. Akhirnya kita nggak mau berpikir apa-apa, saya sama Mas Gomet melanjutin sampai base camp. Kita makan siap-siap buat pulang. Ya alhamdulillah nggak ada yang hilang, nggak ada yang diculik sama orang gitu kan. Iya. Berarti yang pada saat ada pendaki yang dari Sidoarjo itu dalam artian menyelamatkan sampean ya. Tadi yang pada saat tersesat cuacanya berubah jadi siang, tapi sebenarnya sih itu tuh harusnya memang udah sore. Karena kan jadi pas diselamatin kembali sore lagi, berarti alamnya udah bener lagi. Nah katanya sampean pada saat itu hampir kayak putus asa, mau nangis atau bahkan udah nangis atau gimana itu yang? Nah waktu itu kan bener-bener kayak kita itu nyari jalan itu nggak nemu tuh. Nah sampai Mas Gomet ya kayak putus asa lah pokoknya gitu. Nah sampai Mas Gomet kan lagi nih gitu kan. Mas Gomet itu kan baca tuh. Nah saya itu di belakang kayak baca novel apa baca nggak tahu tuh ajian apalah. Ya gitu. Karena kan Mas Gomet kan santri juga kan. Santri juga. Saya di belakang Mas Gomet itu kayak udah bener-bener nggak tahu mau gimana lah, karena kan nggak ada jalan untuk pulang, nggak tahu lagi itu kemana. Memang kayak buntu aja di situ ya. Iya kayak nggak ketemu lagi jalan lagi. Udah kepotong pohon lah. Iya. Saya itu duduk di situ di belakang Mas Gomet. Saya kayak berdoa apa gitulah. Iya yang sampean panjatkan doanya apa pada saat itu? Iya kayak ya Allah ini kenapa tiba-tiba jalurnya nggak ada tuh? Apakah di rombongan kita ada salah apa gimana? Ya mohon maafkan lah, karena kan kita kan ya manusia biasa kan, ada salahnya ada apanya kan. Saya akhirnya di situ netesin air mata. Iya. Kalau mata sampai netes jadi bagian dari penunggu situ. Bahaya juga kan. Gimana? Netesin air mata. Tiba-tiba pas saya melihat ke samping itu kayak nemu jalur tuh. Pas berdoa terus sambil nangis itu akhirnya nemu jalur. Iya pas ngeliat ke samping tuh. Nah langsung saya panggil Mas Gomet tuh. Ini ada jalur. Nah ketemulah dengan pendaki Sidoarjo. Saya tanya dong ini bener nggak jalurnya? Takutnya kan itu salah bukan lagi. Pendaki kan, malah orang lain yang bangsa itu takutnya makhluk-makhluk kayak gitu. Tapi ternyata emang pendaki beneran dan itu menyelamatkan kita sampean. Iya, melalui orang itu lah ya, perantaranya. Terus akhirnya selamat tuh sampean ya. Akhirnya selamat semua tuh, alhamdulillah lah. Pengalaman yang horor yang pernah sampean alami ya ketika naik gunung. Segitu aja Mas. Mungkin segitu aja. Terima kasih Mas Idoy. Tadi ceritanya tentang pendakian di Gunung Ciremai, terus pas di Gunung Perahu juga yang dengan Mas Gomet ya. Iya. Sampean itu berarti termasuk dalam grupnya Mas Gomet ya. Mas Gomet, Mas Ripai, terus Mas Idoy ya. Iya. Terima kasih Mas Idoy sudah hadir di podcast kali ini. Iya, sama-sama. Terima kasih sudah menceritakan pengalaman horornya
Dan teman-teman, terima kasih juga sudah menonton video ini dan jangan lupa untuk nonton video-video selanjutnya.